Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kensori. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Doni. Cerita ini diberi judul Kisah Nyata 11 Hari Tersesat di Gunung Gede. Dia menyebutnya Sang Penyelamat. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kulit tubuh yang sudah sangat kurus sekali. Dia tidak kehausan karena di Gunung Gede banyak sekali sumber air. Namun dia sangat kelaparan. Mungkin karena kurangnya pengetahuan cara bertahan hidup di alam liar. Tubuhnya gatal semua. Bahkan mulutnya pun membiru setelah ia mengonsumsi pucuk daun maupun jamur yang tumbuh di dalam hutan Gunung Gede. Membuatnya sangat takut untuk memakan tumbuhan di alam liar, walaupun perutnya sangat kelaparan. Suatu hari, satu malam, ia berada di atas pohon. Karena dikejar Menak Klueung, sang raja hutan menungguinya di bawah pohon. Siang hari dia ketakutan oleh hewan buas, dan malam hari sangat ketakutan oleh makhluk astral. Ya Tuhan, tolong berikan setitik harapan agar saya bisa kembali turun dengan selamat. Masih ada angan yang ingin saya gapai. Saya tidak ingin mati di sini. Di mana Engkau berada saat ini? Yang aku butuhkan hanya pertolongan-Mu, Tuhan. Teriaknya meminta pertolongan kepada Tuhan di atas pohon. Ini akan menjadi kisah yang cukup panjang. Semoga para pendengar menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Cerita ini didapat dari kepala pemimpin maintenance di gedung perusahaan tempat saya bekerja. Dan dia bernama Pak Erik. Pak Erik, tolong bantu tonton channel YouTube yang saya bikin sama tim member ya. Ucap saya di saat Pak Erik membetulkan mesin yang saya pimpin ada kerusakan. Nama channel YouTube-nya apa, Don? Tanya Pak Erik sambil membetulkan mesin yang rusak. Balad horor, Pak. Wah, channel misteri ya? Iya, Pak, channel horor. Bantu subscribe ya, Pak. Saya juga punya pengalaman waktu naik Gunung Gede. 7 orang kerasukan di pos kayu pondok. Dan rombongan yang berjumlah 13 orang mendapatkan teror makhluk astral di malam hari. Karena saat itu berangkat naiknya jam 5 sore. Ucap Pak Erik. Wah, kebetulan sekali, Pak. Grup yang saya ikuti adalah cerita horor pendaki gunung. Ceritain semuanya dong, Pak. Ucapku sumringah mendapatkan cerita baru langsung dari narasumbernya. Saya pikir dia bukan manusia. Karena semalaman pas naik diteror makhluk astral. Tak taunya dia adalah pendaki yang tersesat. Hampir 2 minggu, Don. Dia terpisah dari rombongannya. Bayangin. Wih, ceritain semuanya dong, Pak. Oke, pulang kerja ya. Kita ngopi bareng di warung. Nanti saya akan ceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Singkat cerita. Cek, kopi hitam 2, jangan diaduk. Ucap Pak Erik pesan 2 gelas kopi di warung saat pulang kerja. 2015, di mana kisah pendakian ke Gunung Gede ini terjadi. Setiap akhir pekan, Erik berserta teman kerja maupun teman yang hobi mendaki gunung selalu mengadakan acara untuk mendaki. Jumat sore, 12 kawan Erik telah berkumpul di rumahnya. Rumah Erik berada di geprong tepat di bawah kaki Gunung Gede. Di sana ada jalur pendakian Gunung Gede via Tabrik, khusus jalur pendakian penduduk, dengan syarat harus ditemani kuncen saat mau muncak ke Gunung Gede. Semua perlengkapan pendakian tengah dicek ulang di rumahnya Erik.
Dan ternyata semua peralatan maupun perlengkapan sudah lengkap. Hingga menunggu Kuncen datang saja untuk memulai pendakian. 11 orang pria, 1 orang Kuncen dan 1 orang perempuan yang ikut acara pendakian saat itu. Ini adalah pendakian pertama ke Gunung Gede buat perempuan. Sisanya sudah terbiasa naik Gunung Gede via Tabrik. Tepat jam 5 sore, Kuncen pun datang ke rumah Erik. Pendakian kali ini saya mendapat firasat buruk dan baik. Entahlah, tidak seperti biasanya. Belum ngopi barang kali, Bah, ucap salah satu pendaki. Langit senja sore itu begitu indah. Awan berwarna kuning keemasan, menambah semangat rombongan untuk segera memulai acara pendakian. Kuncen pun mengumpulkan 13 rombongan untuk berdoa bersama sebelum memulai acara pendakian. Sebelum kita berangkat, alangkah lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan oleh Tuhan. Ingat, tujuan kita mendaki adalah menikmati keindahan yang telah Tuhan ciptakan. Jangan pernah merusak, mengambil semua yang ada di Gunung Gede. Dan harus bersikap sopan, karena kita adalah tamu. Kalian semua paham? Ucap Kuncen memberi wejangan sebelum berangkat. Dengan ucapan bismillah, semua rombongan pun berangkat. Awal perjalanan semua rombongan berjalan barengan. Tapi setelah 1 jam perjalanan, rombongan terpisah menjadi 2. Mungkin karena ada pendakian perempuan yang baru pertama kali naik gunung. Kondisi fisik yang belum terbiasa, menyesuaikan trek yang langsung menanjak, membuat rombongan banyak istirahat. Jam 6 sore, menandakan waktu maghrib telah tiba. Rombongan pendakian berhenti di salah satu tempat yang cukup datar dan lumayan luas. Tidak ada pos di jalur pendakian via Tabrik. Yang ada hanya tanah yang cukup luas di bawah pohon besar. Pinggir jalur trek pendakian. Jalur pendakian pun benar-benar jalan setapak, dan sesekali rombongan harus menerabas rumput ataupun ranting pohon yang menghalangi jalan. Semua rombongan melaksanakan sholat maghrib sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Setelah beres sholat dan istirahat dirasa cukup, salah satu rombongan berkata, "Saya akan jalan duluan, karena sudah tahu dan terbiasa dengan jalur ini. Sekalian buka jalan karena banyak ilalang dan ranting pohon yang menghalangi." Ucap salah satu pendaki meminta izin kepada Kuncen dan teman-temannya. "Saya juga ikut jalan duluan," jawab salah satu pendaki. Setelah musyawarah sebentar selesai, diputuskanlah rombongan menjadi 2. 7 orang berangkat duluan karena sudah tahu jalan, dan 6 orang menyusul dari belakang. Salah satu rombongan kedua adalah Kuncen, pendaki perempuan, dan termasuk Erik. Satu keanehan saat naik Gunung Gede, sebelum waktu maghrib tiba, semua hewan tidak ada yang bersuara. Benar-benar hening sekali suasana hutan Gunung Gede. Tapi setelah waktu maghrib selesai, semua hewan bersuara. Benar-benar ramai sekali hutan Gunung Gede. Yang bikin merinding adalah suara musang yang hampir mirip dengan suara tangisan kuntilanak. Dengan ciri khas bau pandan yang disangka sosok Kalong Wewe sedang mengikuti. Salah satu tempat ekstrim di jalur pendakian via Tabrik adalah Pasir Ipis. Kiri jurang dan kanan jurang. Salah sedikit melangkahkan kaki bisa celaka 12. Cuaca di gunung tidak dapat diprediksi. Tadi sore langit begitu cerah dengan warna kuning keemasan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda mau turun hujan. Tepat jam 8 malam, hujan turun dengan lebat. Semua rombongan tidak kaget karena semuanya membawa jas hujan. Singkat cerita, rombongan kedua telah melewati Pasir Ipis dan sampai di pos kayu pondok. Betapa kagetnya rombongan kedua yang baru datang karena melihat 7 orang rombongan pertama kerasukan. Ke-7 orang tersebut menggeram sambil mencakar tanah. "Astagfirullahalazim,"
Ucap Kuncen langsung menghampiri salah satu rombongan yang kerasukan. Air, saya minta air. Ucap Kuncen lagi kepada rombongan kedua. Langsung saja, salah satu rombongan memberikan air dalam aqua, dan Kuncen pun membacakan doa untuk mengeluarkan makhluk astral. Eyang Haji Surakencana, ini rombongan yang saya antarkan untuk ke atas puncak. Jangan diganggu. Kuncen berucap sendiri, sambil mengusap semua wajah rombongan pertama satu persatu. Dan tidak membutuhkan waktu lama, semua rombongan pun tersadar. Alhamdulillah, ucap serentak rombongan kedua. Setelah semua yang kerasukan makhluk astral sadar, tiba-tiba hujan berhenti turun, lalu turun kabut yang sangat pekat, membuat jarak pandang sangat minim, walaupun sudah menggunakan senter untuk penerangan jalan. Aduh, kakiku kenapa tidak bisa digerakkan? Ucap salah satu rombongan pertama yang kerasukan dan sudah sadar. Ternyata keenam orang rombongan pertama juga, semua kakinya tidak bisa digerakkan. Mereka hanya duduk, tapi tidak bisa berdiri. Ini pertanda untuk tidak melanjutkan perjalanan puncak sekarang. Kalian semua kerasukan, juga pertanda untuk berhenti, kata Kuncen. Terus, sekarang bagaimana? Kaki mereka tidak bisa digerakkan, tanya Erik. Asal kita sepakat berhenti di sini, insya Allah kaki mereka bisa digerakkan lagi, jawab Kuncen. Tidak memerlukan persetujuan dari semua rombongan untuk maksain sampai puncak malam itu juga. Semua sepakat untuk istirahat di pos kayu pondok. Dan benar saja, kaki semua rombongan pertama yang kerasukan bisa digerakkan lagi. Setelah sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan muncak di malam hari. Tidak ada perapian yang dinyalakan, karena tadi hujan turun dengan derasnya, membuat api sulit untuk menyala. 3 tenda pun berhasil didirikan, dan semua rombongan masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Jam menunjukkan jam 1 dini hari. Saat turun hujan, tidak lagi terdengar riuhnya suara hewan. Tapi, di saat hujan reda, semua suara hewan kembali terdengar. Sangat riuh sekali. Tidak ada kejadian mistis di malam hari, selain suara auman harimau di kejauhan. Dan pagi pun datang. Jam 8 pagi, setelah sarapan dan tenda dikemas kembali, rombongan melanjutkan perjalanan. Waktu terus berjalan, seiring dengan langkah kaki yang ingin segera sampai di puncak. Alhasil, mereka pun sampai puncak dan mendirikan tenda di alun-alun Surya Kencana. Pemandangan puncak Gunung Gede yang sangat indah tidak bisa didapat dengan mudah. Perjuangan yang panjang dan menguras tenaga terbayar lunas saat sampai di puncak. Tenda pun didirikan di alun-alun Surya Kencana. Semua rombongan menikmati pemandangan keindahan yang hanya bisa didapat di ketinggian. Menikmati pemandangan lautan awan, terbit dan tenggelamnya sang surya adalah pemandangan yang sangat dinanti para pendaki. Singkat cerita, siang pun berganti malam, dan malam pun berganti pagi. Tidak ada kejadian janggal yang terjadi. Semua rombongan sangat menikmati suasana di atas ketinggian. Hari Minggu, kurang lebih jam 9 pagi. Setelah sarapan, packing kembali tenda dan peralatan, bahkan semua sampah dikemas. Dan ucapan bismillah, semua rombongan kembali turun. Jalur turun masih jalur yang sama, yaitu via Tabrik. Di perjalanan turun, rombongan kembali terpecah menjadi beberapa grup. Kurang lebih 3 grup. Kuncen dan Erik, salah satunya berada di grup paling belakang. Saat rombongan terakhir istirahat di pos kayu pondok, terdengar samar di kejauhan teriakan minta tolong yang terbawa oleh angin. Tolong! Kalian dengar sesuatu nggak? Tanya Erik mendengarkan suara teriakan minta tolong yang sangat pelan terbawa oleh angin. 5 orang rombongan yang berada di posisi belakang
sedangkan sisa rombongan telah turun duluan. Suara burung kali, Rik. Ucap salah satu rombongan. Bukan, ini suara orang. Saat mereka mendengarkan suara teriakan minta tolong yang terdengar oleh Erik, tiba-tiba ada angin yang berhembus sangat kencang dan membawa pesan suara teriakan minta tolong, sehingga semua rombongan mendengarnya. Tolong, saya di sini. Saya tersesat. Tolong. Suara teriakan laki-laki yang dibawa oleh angin, dan sumber suara tersebut berada di jurang sebelah kiri jalur. Cukup jauh jaraknya dari pos kayu pondok. Iya, itu teriakan meminta tolong. Di tebing sebelah sana sumbernya. Ucap Kuncen. Tidak memerlukan persetujuan. Semua tas disimpan di pos kayu pondok. Mereka langsung bergegas ke sumber teriakan minta tolong, hanya membawa air dan sisa makanan. Raut wajah sangat bahagia tersirat dari wajah Yandi. Walaupun Erik, Kuncen, dan 3 orang lainnya belum sampai ke tempat Yandi berada. Wajah yang sangat pucat, kulit tangan dan kaki penuh luka akibat duri saat menerobos hutan gede, bibir yang membiru akibat salah makan tanaman hutan. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Doaku Engkau kabulkan. Yandi berucap sendiri sangat lantang. Melihat 5 orang yang berusaha mendekatinya, meskipun masih cukup jauh jaraknya. Saya di sini. Saya di sini. Teriak Yandi terus-menerus sambil melambaikan tangan. Cukup menguras tenaga untuk sampai ke tempatnya Yandi. Di tebing sebelah kiri jalur, tidak terdengar lagi suara teriakan Yandi untuk meminta tolong. Mungkin teriakan itu adalah tenaga terakhirnya. Tapi tidak membuat Kuncen, Erik, dan ketiga temannya hilang jejak. Pusat suara yang telah dipastikan sebelah kiri jalur adalah sumber teriakan minta tolong. Betapa kagetnya Erik melihat kondisi Yandi. Ia terduduk di bawah pohon dengan kondisi tubuh yang sangat mengkhawatirkan. Wajah yang sangat pucat, kulit tubuh penuh dengan goresan luka, bibir yang membiru karena salah makan tanaman di dalam hutan. Saya tersesat, terpisah dari rombongan. Mulut Yandi yang berucap. Sudah, gak usah banyak bicara dulu. Jawab Kuncen. Air di aqua sebelum diminumkan ke Yandi dibacakan doa dulu oleh Kuncen. Kepala Kuncen seperti merinding, tiba-tiba bergetar saat membaca doanya. Bismillah, ini minum airnya. Yandi pun meminumnya seperti orang yang buka puasa saja. Air 1 botol aqua habis dalam 1 tegukan. Ini, makan dulu. Ucap Erik sambil memberikan nasi liwet, sisa makanan tadi pagi. Dan Yandi pun memakan nasi yang diberikan oleh Erik dengan lahapnya. Tidak ada pertanyaan yang dilontarkan kepada Yandi, karena Kuncen berkata, Ini masih di atas. Keempat orang dan Yandi pun sangat mengerti ucapannya Kuncen. Bantu bangunkan Yandi, gendongkan ke punggungku. Ucap Erik. Yandi pun digendong Erik, tapi tiba-tiba Erik berucap, Berat. Erik pun terduduk kembali karena tidak kuat mengangkat Yandi. Secara logika, tubuh Yandi sangat kurus. Berat badannya harusnya sangat ringan. Sebat dulu. Ucap Kuncen sambil menyalakan rokoknya. Setelah rokok 1 batang habis, Kuncen duduk bersidekap sambil membaca doa-doa. Eyang, Goib, Jin, ikhlaskan kami untuk bawa turun kembali ke bawah. Hutan ini bukan tempatnya. Ya Allah, berikan kelancaran untuk bawa kembali anak ini ke bawah. Hayo, gendong lagi. Ucapan dari Kuncen. Berat badan 3 kali lipat saat pertama digendong. Setelah Kuncen membacakan doa, berat Yandi menjadi ringan. Sekarang jadi ringan, Bah. Kata Erik. Yandi pun digendong Erik ke tempat pos kayu pondok.
untuk mengambil tas yang ditinggalkan saat menjemputnya. Yandi digendong bergantian oleh 5 orang. Mungkin ini firasat baik yang Kuncen katakan sebelum mendaki, menyelamatkan pendaki yang tersesat. Tetesan air mata yang terus mengalir dari mata Yandi, dan ucapan syukur kepada Tuhan terus-menerus Yandi ucapkan. Mang, tidurnya nanti aja di rumah. Pakai acara ngecas segala. Pundak saya basah ini oleh air liurmu. Ucap salah satu teman Erik saat menggendong Yandi. Sontak membuat Yandi dan yang lainnya tertawa. Saya nggak tidur, Mang. Saya nangis bahagia. Terima kasih banyak ya. Kata Yandi sangat bahagia. Iya, saya bercanda. Makanya jangan nangis mulu. Terima kasihlah kepada Tuhan. Sesama manusia memang seharusnya saling menolong. Ucap adik Erik saat menggendong. Singkat cerita, semua telah sampai di bawah. Yandi dibawa ke rumah Erik, di mana semua rombongan yang turun duluan berkumpul dulu di sana sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Banyak sekali lontaran pertanyaan dari semua orang yang berkumpul di rumah Erik. Saya itu kebelet pipis dan menjauhi rombongan saya di sekitaran pos kandang badak untuk mencari tempat pipis. Kurang lebih 15 meteran. Tapi di saat saya selesai dan mau balik lagi ke rombongan pos kandang badak, jalur pendakian dan rombongan saya tidak ada. Sampai berhari-hari saya berusaha mencari rombongan saya, tapi tidak ketemu juga. Malah masuk ke dalam hutan yang sangat rimbun dan banyak sekali durinya. Penjelasan singkat dari Yandi. Emang naik jalur mana? Tanya salah satu orang di rumah Erik sambil mengobati luka yang ada di tangan dan kaki Yandi. Via Cibodas, Jawab Yandi. Tapi kenapa tidak ada tim SAR yang mencarimu ya? Saat kami camp di alun-alun, kami bertemu dengan banyak via Cibodas. Tidak ada informasi adanya pendaki yang tersesat. Kata salah satu rombongan Erik. Yandi pun hanya menggelengkan kepala. Aneh juga ya. Tapi alhamdulillah kamu selamat. Kamu orang mana? Dan nama kamu siapa? Tanya Erik. Saya orang Cibubur Cianjur. Nama saya Yandi. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Kalau tidak diselamatkan kalian, mungkin nasib buruk pasti menimpa saya. Siang dan malam, saya sangat ketakutan. Emang kamu berapa hari tersesatnya? Tanya salah satu orang. Entahlah, saya lupa. Karena ada di mana hari itu terasa sangat panjang. Mungkin saya berhalusinasi. Waktu siang terasa sangat panjang sekali. Padahal dengan jelas, jam di tanganku masih berputar. Jam 10 malam, langit masih cerah. Padahal saya bangun jam 6 pagi saat tertidur di atas pohon. Semua orang saling lirik dan mendengarkan penjelasan Yandi secara seksama. Dan kadang malam terasa sangat panjang. Padahal jam 6 sore sebelum langit gelap, saya lihat di jam tangan saya. Saya pun tertidur di atas pohon. Tapi saat saya bangun, langit masih sangat gelap. Dan saya lihat jam tangan kembali. Jam menunjukkan jam 6. Jelas Yandi lagi. Semua orang hanya menganggukkan kepala. Siang saya ketakutan karena dikejar hewan buas. Tidak terhitung jumlahnya, saya terjatuh, terguling-guling, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Monyet, ular yang sangat besar. Ada juga macan tutul. Tapi ini ya, yang bikin saya heran itu, di saat saya pasrah karena sudah tidak kuat untuk berlari karena dikejar hewan buas, saat terdengar auman suara harimau yang sangat bergema. Semua hewan yang mengejar saya berlari sangat ketakutan. Dan saya pun semakin takut karena saya mengira harimau itu mau menerkam saya.
Langsung saya naik ke atas pohon. Tapi kenyataannya tidak ada harimau yang mengejar. Dan semua hewan buas yang mau memangsa saya pun tidak terlihat lagi. Dan di saat malam harinya, begitu banyak sosok yang menampakkan wujudnya. Pokoknya tuh sangat menakutkan. Kebanyakan tinggi besar, mata merah menyala, dan tubuh dipenuhi bulu hitam. Nah nih, pernah juga di suatu malam, saya melihat cahaya lampu seperti perkampungan. Begitu bahagianya saya saat itu. Tapi, semakin didekati, cahaya seperti perkampungan itu semakin menjauh. Dan saya terkulai lemas, sampai tidak bisa berjalan lagi. Sudah, yang penting sekarang kamu selamat. Mau nginep di sini atau kami antarkan pulang? Tanya Kuncen. Jam menunjukkan jam 5 sore. Saya mau pulang. Kalau tidak keberatan, tolong antarkan saya pulang. Adik Erik pun mengantarkan Yendi pulang. Betapa herannya ia, karena saat sampai di rumah, tidak ada respon apapun dari orang rumah. Itu tangan dan kakimu kenapa banyak luka? Bibirmu juga membiru. Habis makan apa? Bukannya dari tadi kamu diam di kamar? Ucap orang rumah. Adiknya Erik sangat keheranan mendengar ucapan orang rumahnya Yandi. Hah? Di kamar? Bisik dalam hati adiknya Erik. Kalian semua ngomong apa sih? Saya baru pulang dari Gunung Gede. Saya tersesat dan ini yang mengantarkan saya pulang. Orang yang menyelamatkan saya, kata Yandi. Kamu itu ngomong apa? Dari kemarin juga kamu sudah pulang dengan teman pendakimu. Dan tidak ada yang bilang kamu hilang. Coba cek dulu. Ada Yandi nggak di dalam kamar? Yandi kami temukan tadi pagi di dalam hutan. Di salah satu tebing saat turun dari puncak gunung. Dia terus-menerus meminta tolong. Dan rombongan saya yang menolongnya. Jelas adik Erik. Benar saja, di dalam kamarnya Yandi tidak ada siapa-siapa. Mungkin karena sebab itu, tidak ada tim SAR maupun rombongan Yandi yang mencari. Demikian akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.